saya Deliana Tonapa dari SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Saat ini saya akan membawakan materi APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian ketiga. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengetahui tujuan penyusunan APBN, jenis-jenis sumber APBN, dan pengaruh APBN. APBN 2023 mengusung tema optimis dan tetap waspada. Diranjang optimis, menjaga momentum pemulihan ekonomi, namun waspada mengantisipasi ketidakpastian global agar rakyat tetap terlindungi. Tujuan dari penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Ada 3 sumber pendapatan negara. Pertama, pajak. Kedua, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dan yang ketiga adalah hibah. Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang utama berasal dari pajak. Jika dihitung dalam persentase, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Terdapat 2 pihak yang berwenang untuk melaksanakan pemungutan pajak, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang berwenang memungut pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan untuk pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pertama, pendapatan PPH. Pajak yang dikenakan pada individu atau badan usaha atas penghasilan dalam suatu tahun pajak. Kedua adalah pendapatan PPN. Pungutan pada transaksi jual beli barang dan jasa oleh wajib pajak yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Ketiga adalah pendapatan cukai. Cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu seperti tembakau cerutu, minuman keras, dan lain-lain. Keempat, pendapatan bea masuk dan keluar. Pajak yang kena terhadap barang-barang impor, sedangkan bea keluar adalah pungutan negara yang kena pada setiap barang-barang ekspor. Kelima, pendapatan PBB. Pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan. Beberapa contoh tanah yang terkena pajak diantaranya seperti sawah, tambang, kebun, dan pengarangan. Ada pun beberapa contoh tanah dan bangunan yang tidak kena PBB, seperti tempat beribadah, kuburan, dan hutang lindung. Keenam, pendapatan pajak lainnya. Pajak ini merupakan sumber pendapatan negara yang tidak termasuk dalam satu objek yang telah disebutkan sebelumnya dan memiliki persentase lebih kecil dibanding lainnya. Sumber pendapatan negara yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak dari objek non-pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah sumber pendapatan negara dari individu atau badan tertentu yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas pemanfaatan sumber daya. Ada beberapa jenis pendapatan negara bukan pajak, yaitu pertama, pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya, minyak dan gas. Dalam hal ini, BUMN memiliki peran besar, yaitu salah satu pemasok PNBP yang didapatkan dari pembayaran dividen, pengelolaan ladang gas, serta pembayaran lisensi. Yang kedua, pendapatan kekayaan yang dipisahkan. Contoh, pendapatan kekayaan yang dipisahkan adalah laba pemerintah, hasil penjualan saham, sertifikat maupun dividen BUM, dan obligasi. Yang ketiga adalah pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Contoh, pendapatan Badan Layanan Umum BLU adalah kereta api, pendidikan, kesehatan, dan pemberian hak paten. Yang keempat, pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahantanganan seluruh barang yang akan dibeli maupun didapatkan atas beban APBN dari perolehan nilai yang sah. Yang kelima, pengelolaan dana. Contoh sumber pendapatan negara dari pengelolaan dana adalah
penerimaan jasa giro dan anggaran sisa pembangunan. Yang keenam, hak negara lainnya. Contohnya, pembayaran denda pada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau hasil lelang barang sitaan. Sumber pendapatan negara ketiga adalah hibah. Hibah diartikan sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga dari dalam maupun dari luar negeri. Hibah bertujuan untuk mendukung program pembangunan nasional. Contoh, alokasinya adalah pada pembangunan suatu daerah yang terkena bencana alam atau dalam keadaan genting. Pengaruh APBN. APBN memiliki pengaruh nyata, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian. Adapun salah satu pengaruh APBN terhadap perekonomian, yaitu mendorong aktivitas perekonomian negara, bagi kesehatan, bagi pendidikan termasuk beasiswa. Secara langsung atau tidak, pemerintah menggunakan APBN untuk menstabilkan perekonomian negara, juga untuk meratakan pendapatan. Demikianlah penjelasan tentang APBN. Jangan ketinggalan penjelasan APBN pada bagian video 1 dan video 2 agar kalian semakin mengerti tentang APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan komen di kolom